Kembali lagi di podcast Do you know? Oke, cukup. Maklum ya guys, this is Yeah. our first time. Ini pertama kali Betul. nih Kita masuk di episode ketiga dan episode kali ini tuh spesial banget karena kita ada di ruangan yang baru-baru ini launching guys. Oh iya. Kita di mana ya? Ini Apa ya? ya? Ruangan Namanya mahasiswa apa namanya? ini ya. Ini proper banget tuh, udah disediain mic, disediain alat-alat, Iya, ini ada banyak mainannya. banget. Bahkan lightning juga ada nih. Ini canggih banget. Bahkan ada ada kayak gitu juga guys. Ini. Jadi kita ada di Student Lounge GKU 1. Yeay. Nah, jadi kita mau ngapain sih sebenarnya ini? Mau ngapain nih? Kita Coba kayaknya kita mau hari ini mau ngobrol-ngobrol aja gak sih? ngomongin Ya. apa? Iya. Kalau di episode sebelumnya kalian udah bertemu dengan sosok yang hebat banget tuh, bertemu Kadit. Wah, itu mah. Sekarang Nah, ketemu kali siapa ini- nih? Sekarang Pertama siapa sih? Kita kenalan dulu kali ya. Iya, iya. Ini muka-mukanya nggak pernah kelihatan nih. Nggak pernah Iya, ketemu. asik Kenapa banget ya? nih. Pernah papasan di Tiba-tiba kampus. punya jaket yang sama aja. Iya. Tapi Wow. siapa ya? Sama identitasnya ya? Coba kita kenalan masing-masing. Ada Boleh. format nggak nih? Ada format. Boleh. Nama, Betul, jurusan. Terus biar seru, fun fact kali ya. Fun Oke. fact. Iya, Oke, nama jurusan fun fact ya. Mulai dari gue ya. Ya, dari lo dulu. Kenalin, gue Rafif Hilman Muhammad, biasa dipanggil Rafif dari Teknik Elektro. Fun fact-nya mungkin nih tangan gue nih, garis tangan gue itu gak putus gitu guys. Jadi kalau misalnya orang bisa bahasa Arab itu tulisannya 8 doang, bukan 18 atau 81 Wow, gitu. oke. Wow. Iya ya, putus ya? Mungkin ada yang bisa palm reading, mungkin bisa Mungkin bacain boleh. palmnya Iya. Rafif ya. Garis tangannya rapi Iya. Oke, kan. next. Oke, next perkenalkan, nama gue Natasha Nagita, biasa dipanggil Natasha. Gue dari Teknik Biomedis. Fun fact gue adalah kalau makan burger dipisah. Maksudnya Wah, gimana tuh apa tuh? dipisah tuh? Dipisah Rotinya dulu, dagingnya dulu, baru roti paling bawah. Wow, satu-satu tuh ya. Wow. Baru sambelnya terakhir ya. Iya, sambelnya terakhir. Enggak dong, langsung disambung gitu. Kalau kardusnya dimakan? Enggak dimakan. Cuma kadang kemakan guys sengaja. Nggak sengaja ya. Oke, boleh next. Ya udah lanjut. Perkenalkan, gua Arif Ramansyah Putra. Kalau dipanggil nengok. Aduh, Waduh. Wah, waduh. Boleh. Ini seru banget ada mainan kayak ginian. Iya iya. Nah, kalau gua dipanggil Arif ya. Nah, terus gua dari jurusan Teknik Tenaga Listrik. Fun fact gua tuh sebenarnya kidal, tapi gua nulis pakai tangan kanan. Maksudnya Hah? gimana? Nggak kidal dong. Loh, tapi kan gini, gua Kadal ya. Iya. gua tuh lahir sebenarnya kidal, tapi gua waktu kecil gua diajarin nulis pakai tangan kanan. Jadi kalau gua tulis pakai tangan kiri gua nggak bisa. Tapi kalau kayak bulu tangkis gitu-gitu berarti tangan kiri. Tangan kiri ya kayak gitu. Kalau kaki gimana? Main bola? Main bola pakai kaki kiri. Oh gitu. Oke, berarti Iya. cuma nulis doang. Cuma nulis doang gitu. Berarti namanya kidal itu tetap bisa juga pakai tangan kanan guys. Iya. Soalnya dididiknya pakai tangan kanan buat nulis. Iya gitu. Semua bisa kok dilatih. Next. Betul, Wan. Coba Next. terus. Halo semuanya, nama aku Kayla Olivia Putri atau biasa dipanggilnya OP. Aku dari jurusan telekomunikasi dan fun fact dari aku sendiri itu tahun lalu di bulan Mei aku lasik. Kayak aku dulu minus 4 sama 5, tapi aku lasik dan sekarang jadi nggak ada minus sama sekali. Dan kayak karena lasik tuh nggak dibius, nggak di apa, kayak cuman dibius sih maksudnya. Tapi dibiusnya matanya doang gitu. Jadi aku nyadar pas lapisan itu diambil gitu. Oh iya. Ya, tapi kayak ya udah, Sakit gak sih? enggak, sumpah kayak ya udah lu tiduran terus diambil terus bangun matanya agak burem aja terus gue tidur. Terus bangun-bangun jelas. Oh, keren banget ya. Wow, Keren coba banget. coba Canggih, yang guys. angka berapa? 10 ya, 10 ya. Waduh. Wah, perlu dilasik lagi. Gagal nih kayaknya ya. Pulang nih udah 10 tahun nih udah nunggu Aduh, lagi. ya. Oke. Nah, jadi kalian kesibukannya apa nih? Belakangan ini nih, sekarang ini. Kan kita habis UAS ya. Ya. Iya, jadi kayak sekarang mungkin ada UP enggak Nah, itu sih? tuh, paling ngurusin gituan ya. Iya. Semangat ya Itu. teman-teman yang UP. Semangat ya semuanya Semangat. yang Ya, UP. semangat. Betul. Ada UP matematika, terus kemarin juga ada UP PAR ya. Iya. Kemarin. Semangat Jurusan. UP teman-teman semua dari aku alumni UP Par kemarin. Kalian pejuang semua, guys. Kalian semua Iya. pejuang. Selain UP nih, ada kesibukan apa nih untuk kalian? Kalau aku pengacara, Apa tuh? Apa tuh? Tuh. pengangguran banyak acara. Kayaknya gue juga deh. Aduh, terus bener banget. Karena kayak udah selesai kan kegiatannya. Cuma kayak biasa tuh kalau akhir semester ada yang kayak bonding-bonding, Iya. ketemu-ketemu sama teman-teman atau kayak acara unit gitu. Oke. Rapip gimana Rapip? Kalau gua kebetulan lagi nggak ada apa-apaan sih. Ya paling kayak belajar buat UP apa segala macam. Iya gitu. sama, Iya, gue siap, juga gitu siap. sih. Paling ya gue
muter-muter Nangor aja sih, explore Nah, tempat yang iya. belum tuh. Karena kita kan bentar lagi tuh Pindah pindah ya. ke Gane. Pindah. Jadi kita nikmatin masa-masa terakhir kita di Nangor. Iya, Bener betul, banget. itu Tapi dia. ngomongin masa-masa terakhir gimana awal-awalnya? Oh iya, kita kan sebelum kita ngomongin tentang jurusan-jurusan gitu dong, kita kan mau tanya dulu gitu. First impression kita di Jatinangor itu apa sih? Ya enggak? Kayak Iya. culture shock yang ada di Jatinangor tuh apa? Mungkin mulai dari Rafif dulu nih. Culture shock di Jatinangor tuh apa? Kalau gua tuh anak Jaktim ya. Jadi gua tuh belum terbiasa awalnya pakai A teteh gitu. Jadi kayak sebenarnya itu umum banget, tapi kayak kalau pas baru-baru tuh kayak gue bingung kayak A jadi mau pesen tuh lama gitu. Nah kalau sekarang karena udah biasa A teteh gitu, jadi kalau balik ke Jakarta Timur tuh kayak masih manggil A gitu kadang-kadang. Iya, Arabik suka gitu. Iya. Kalau kalian gimana? Kalau gue sebenarnya gue merasa Jatinangor itu adalah tempat yang sangat asri karena gue SMA di Bekasi dan Aduh, gue tinggal Bekasi di tuh. Jakarta. Jadi buat gue ke Jatinangor itu adalah tempat yang sangat hijau dan kayak jauh dari perkotaan gitu. Awalnya gue menikmati banget sampai gue sadar kayak beberapa barang yang gue perlu beli itu gue harus ke Bandung dulu gitu loh. Iya. Tapi sebenarnya overall gue sangat menikmati di Jatinangor karena kayak pada akhirnya nanti lo akan kembali ke kota lagi gitu. Kayak, Satu-satunya mall di Jatinangor kan cuman Jatos, Jatos, ya ya. guys. Jadi Jadi semua legend. apa-apa kita ke Jatos gitu. Tapi sekarang nih Jatos nih udah mulai mengikuti Iya. perkembangan zaman. Udah Sekarang banyak kayak banget. giliran kita ke Ada Gane, Osam. giliran kita ke Gane malah upgrade Jatosnya. Iya. Kayak 21-nya juga udah upgrade. Udah enak banget Bentar tuh lagi buat mau nonton. ada Sosyola Iya. guys. Oh iya tuh. Jadi angkatan kalian 25 mungkin kalian Mungkin bisa kan merasakan sudah jauh Sosyola di menikmati. Jatos. Enak banget. Iya. Iya bener banget. Gitu. Mungkin kalau kita dari orang Bandung ya, Ya. kan kita Nah, kayak itu deh. jalanannya kalau di Bandung tuh dipenuhi sama pohon-pohon Terus gitu-gitu. trotoarnya ada lah ya. Iya, trotoarnya ada kan. Sedangkan kalau misalnya di Jatinangor, culture shock aku dan Arif mungkin ya, Ya. itu adalah kayak gersang banget. Gersang guys. banget, Gersang gila jauh banget. sih dari Jauh ya kota impresinya Bandung. ya dibandingin orang Ada Jakarta ya. Kota Bandung tuh penuh banget sama pohon-pohon. Jadi kayak adem asri gitu ya. Kalau Jatinangor udah ya lumayan lah kalau dibanding sama Bekasi sama Kalau dibanding Parah, Bekasi guys. iya banget guys, iya banget sumpah. Kalau kalian dari Bekasi, jadi jangan kayak panik dengan orang yang kayak bilang, oh Jatinangor gimana. Itu tergantung dari asal kalian masing-masing. Kalau dari Bandung mungkin kayak udah biasa enak, jadi kayak ke Jatinangor ya udah gitu loh. Cuma kalau yang dari Bekasi tuh ngerasa udara seger banget di sini gitu. Emang Bekasi segitunya ya? Enggak sih, lebih kayak kering humid gitu, kayak Oke. kering tapi juga kayak lembab sumek gitu loh. Apalagi kalau siang-siang gitu kan. Iya. Gitu. Sebenarnya karena gua tinggal di Jaktim juga, nggak jauh-jauh juga dari Bekasi, ngelihat Jatinangor tuh sebenarnya nggak begitu beda jauh lah, kayak perumahan juga kan, sama Iya, juga kayak betul. Jaktim. Iya. Ya, soalnya kayak Jaktim kan bukan yang gue Jaktimnya tuh bukan yang banyak gedung-gedung gitu, jadi nggak begitu culture shock. Cuma kalau gue denger kayak gue ngobrol sama teman-teman gue yang dari daerah, dari Bali, dari Medan gitu-gitu, mereka tuh kaget kalau di Jatinangor itu banyak tukang parkir. Oh Nah, iya, kalau iya, kalian- sih. bener sih. Itu udah dari di Bandung juga banyak. Iya. gitu. Iya, Iya, bener, kalau bener gue sih. juga gue nggak terlalu kaget, gue dari Iya. di Jakarta gue juga kayak Iya. banyak yang kayak gitu. Sebenarnya gue juga nggak begitu kaget tentang itu. Cuma gue juga gue baru tahu kalau misalnya di daerah-daerah lain, terutama mungkin di luar Pulau Jawa ya, itu nggak sebanyak itu tukang Iya parkirnya sih. Iya, ternyata. tapi kayak ini di tempat-tempat kecil pun tetap ada gitu loh Iya. tukang parkirnya, mungkin itu yang bikin kaget ya. Iya. Terus mungkin kayak Gojek itu tuh kalau misalnya di Bandung selalu nawarin helm gitu. Tapi kalau di sini tuh dikasih option guys, Iya, mau jadi- pakai helm nggak? Kayak gitu. Jadi kayak Oh, ini iya. emang beneran ya. Padahal kayak kalau dilihat dari jalanannya tuh lebih serem di Jatinangor gitu loh. Banyak Iya. truk, terus Betul. banyak yang ngebut juga Wah, gitu-gitu. itu bahaya banget sih ini. Iya. Guys, di BTW jalanan di Jatinangor tuh tidak ada trotoarnya. Jadi kayak buat adik-adik yang akan melanjutkan ke sini, sebaiknya belajarlah nyebrang terlebih dahulu Nah, di itu kota dia. kalian. Iya. Itu penting. Kayak di sini bisa minta tolong sama teman atau sama AA, tapi kayak menurut gue lebih baik kalau lu bisa sendiri juga gitu loh. Iya. Biar kayak lo nggak ketergantungan atau kelabakan ketika lo harus menyeberang di jalanan yang satu nggak ada trotoar dan banyak truk gede ya guys, hati-hati. di Terus sini. juga pengendara di sana tuh beneran ini apa banyak yang ugal-ugalan gitu loh, Iya, kenceng-kenceng kayak gitu kenceng-kenceng kan. banget. Mereka nggak mau ngalah, jadi Iya. kalian harus bisa gitu, meyakinkan mereka biar bisa kalian nyebrang. Iya. Karena Jatinangor itu fun fact-nya adalah dia itu perhubungan lah, daerah perhubungan antara
Sumedang dan juga Bandung. Jadi iya. itu daerah yang sibuk banget, banyak truk-truk besar bahkan ya, besar banget malah. Itu suka lewat di Jatinangor, apalagi kalau malam-malam. Jadi bisa bahaya banget. Banyak banget juga terjadi kecelakaan. Bahkan beberapa waktu lalu ada yang sampai merenggut nyawa. Kami juga mengucapkan bela sungkawa. Ya. Jadi kayak harus hati-hati. Kalau kalian juga bawa kendaraan bermotor, harus hati-hati, pakai helm. Terus kalau misalnya bawa mobil juga jangan kebut-kebutan. Ya pokoknya drive safe lah di sini. Safety driving guys. Tips dari gua kalau misalnya malam-malam nih kalian mau nyebrang itu kalau bisa kan kalau orang jalan kaki itu nggak ada penerangan ya, Nggak kelihatan. penerangan ke diri sendiri. Sekarang juga kayak jarang ada lampu juga Lampu kan. juga dikit lampunya guys, juga lampu dikit malam banget. Dikit banget. Jatinangor. Iya. Hati-hati. Nah kalau bisa kalian tuh nyalain flash HP kalian buat nyebrang, angkat gitu biar pengendara tuh tahu kalau ada yang nyebrang gitu. Heeh. bisa juga sebenarnya kalau misalnya kalian pakai gantungan kunci atau pakai tas kayak beli yang kayak ada bahan reflektifnya, jadi kalau Iya, jadi kelihatan. mantul gitu biar aman. Bener banget. Terus juga yang gua kaget ya, apalagi mungkin kalau gua di daerah asal gua tuh gua nggak begitu banyak nongkrong dan segala macemnya ya. Kalau di sini itu kalau apalagi kalau malam-malam tuh bahaya, banyak hipnotis, Iya. banyak itu bahaya pencurian banget. gitu. Itu Iya. kasusnya banyak banget Itu banyak banget di Jatinangor, Kalian harus guys. hati-hati ya. Iya. Ya. Jadi kalau kalian cewek-cewek atau siapapun sebenarnya kalau kalian mau pulang malam itu mending ditemenin sama teman kalian gitu. Jangan Iya, sendirian doang jalan kaki di pinggir jalan gitu. Kayak itu benar-benar rawan banget di Dan Jatinangor, kalau guys. bisa kayak barang berharga nempel badan. Iya. Maksudnya kayak dan Iya, jangan iya, kayak benar, meleng jalan pakai handphone malam-malam gitu. Jangan Iya. hindarin kayak gitu. Pertama bahaya juga kalau misalnya ada kendaraan bermotor, tapi bahaya juga kalau misalnya emang ada orang yang kayak mau niat jahat gitu loh, mau Iya. maling. bahkan di siang bolong pun kayak kalian misalnya di Gojek terus main HP itu bisa kecolongan tuh HP-nya. Kayak bukan menakut-nakutin, cuman itu memang beneran kejadian gitu loh. Jadi Ya. kalau misalnya lagi di jalan sebaiknya barang-barang berharga ya udah taruh simpen dulu gitu. Hati-hati dan waspada. Waspada Iya, tuh waspada. bukan berarti kan biasanya tuh motif-motif Minta tolong. tolong, butuh pertolongan gitu-gitu. Tapi bukannya kita mau apatis dan tidak ada empati gitu ya. Tapi kita timbulin lah rasa waspada kita. Iya, kita juga Benar, harus benar. pinter-pinter gitu loh baca Betul. situasi. Jadi kayak kalau misalnya emang udah agak meragukan, mending jangan gitu loh. Karena kayak bisa jadi ada orang niat jahat. Pokoknya ya lindungin diri kita sendiri dulu lah gitu. Iya, main aman aja lah. Main guys. aman aja Main gitu. aman aja. Selain dari itu mungkin kuliner, selain dari jalan Iya. kuliner, Makanan favorit. Makanan favorit. Makan favoritnya apa? Sebenarnya kalau di Jatinangor banyaknya kayak ayam-ayam gitu Iya, sih banyak guys. banget ya ayam ya? Iya sumpah. Tapi kayak kalau menurut aku suka banget ini, enak banget menurut aku adalah bebek Surabaya yang ada di dekat Sukawening. Kalau kalian kalau kalian kesini makan bebek yang bumbu hitam terus kasih sambal merah itu kayak enak banget. Kalau bebek, gue juga suka banget bebek. Tapi kalau yang masuk selera gue lebih masuk bebek Nangor karena dia tuh lebih kering gitu loh. Kalau kalian suka yang bebek yang Surabaya tuh dia tuh nggak sekering yang bebek Nangor. Iya. Tapi kalau mau yang kering tuh cobain bebek Nangor. Jadi kayak tergantung preferensi masing-masing. Dan di samping itu kalau gue itu kan di sini banyak makanan ayam ya kan, rata-rata ayam. Iya. Kalau gue mau makan sapi biasanya tuh di sini ada lontong kari kan. Banyak Iya. banget di Jatinangor tuh banyak banget lontong kari, kupat tahu gitu banyak banget. Tapi yang personally gue suka itu yang lontong kari Cipta Rasa di Jalan Sayang. Itu enak banget. Dagingnya juga banyak dan murah. Itu 15.000 pakai telur. Oh iya. Iya. Wih, Coba gila. kalau kalian favorit apa? Itu Tapi sarapan kalau gua sendiri kan ya gua ini ya dari Bandung ya. Di Bandung tuh udah ada yang nama Wings O Wings dan ternyata di Ada Nangor juga. tuh udah ada Iya. Wings O Wings dan kalian bisa pesan di GoFood dan GrabFood ya gitu-gitulah. Sponsor kami ya jangan lupa. Oh, dan Wings O Wings itu kalau di Jatinangor kalau nggak salah itu udah promo buat pelajar deh Oh, kalau iya, pakai benar. KTM. Iya, waktu kayak lagi awal-awal OSKM atau gimana atau kapan gitu gue lupa. Tapi pokoknya ada promo buat pelajar jadi lebih murah juga kalau kalian mau nyobain. Iya. Berapa? Kalau gua sukanya tuh Chris Bar karena Wis. Chris Bar tuh masuk di gua rasanya, tapi yang bikin spesial itu nasinya ambil sendiri. Iya, nasinya bisa ambil banyak Gue tiap ke Chris Bar gue mukbang gitu nasi segini. 2 piring ya, 2 dan piring. murah juga gak sih? Iya, Chris murah. Bang? Iya, Iya. lumayan murah sih. Iya. Dan worth to mention banget nih menurut gue adalah Whiskar. itu Kalau kalian spesial mau yang banget manis-manis, Iya. buah-buahnya Seger ya. yang Kayak seger-seger. banget itu. Jatinangor kan aduh gersang banget nih Iya. capek atau enggak kita habis olahraga. Olahraga Aduh, itu adalah tempat kayak haus langganan banget kita. gitu. Kita Apa abis makan ini kita ke es Chris buah. ke Whiskar. Ayo lah Iya. guys. Setuju. Bisa, Kan di bisa. ini kan di
traktir sama Rafif ya? Iya. Makasih banget loh. Makasih ya Rafif. Boleh juga kalau mau ditraktir. Tapi kayak biasanya nih kalian kan makan tuh, biasanya kan kalian lagi stres banyak makan nggak? Kalau kalian lagi stres tuh Iya. tipikal orang yang banyak makan atau kayak Aku iya. atau yang kayak Gua malah juga nggak iya. makan. Kan ada orang yang kayak stres malah kayak gue nggak mau makan, gue nggak nafsu makan. Tapi ada juga orang yang stres tapi kayak malah Malah gak makan terus banyak gitu. Kalau gue sih makan terus ya stres. Iya, stres gue juga Jangan, gitu. gua makan. Gue juga gitu. Tapi masalahnya gue kalau makan banyak, kan naik berat badan gue coy. Iya, gue nggak tahu kenapa. Kayaknya Fast penyakitan mungkin. metabolism sih Nggak itu tahu sih. menurut gue. Tapi emang biasa tuh kalau orang lagi stres akademik pasti bakal makan banyak atau enggak makan sama sekali. Iya. Kayak ngomongin stres akademik, Nah, menurut kalian gimana beban kalian coba deh selama kita TPB? ceritain ini deh TPB deh. Kita kan Semester 25 1 nih. dulu nih. 25 bakal ngerasain TPB dan cuma 1 semester nih. Ini Kita ini adalah yang Angkatan pertama. kali Iya. ngalamin TPB 1 semester. Cuma 1 semester doang. Gila, Nah, gila. ntar kalian bakal 1 semester juga. Nah, gimana nih menurut kalian TPB stres gak nih? Coba kalau dari gua sendiri TPB itu gua nggak stres sih. Cuma karena gua nggak stres, nilai gua jelek gitu. Jadi kalau misalnya stres ya mungkin nilainya bagus atau jelek. Kalau gua tuh milih gak stres, nilainya jelek gitu. Gimana kalau Ope? Kalau gue sendiri sih dapat stresnya iya, nilainya juga bikin stres gitu. Waduh. Jadi dua-duanya dapat. Balance guys, balance guys. Balance-nya gitu ya? Iya, tapi sebenarnya kayak cara gue cope dari itu adalah contohnya nih sebenarnya semester 2 kemarin sih. Gue kan UTS mikir kayak aduh kayaknya UTS gue udah jelek banget nih. Habis tapi 2 hari lagi UAS gue. Terus gue ngapain guys biar gak stres? Gue berkuda di Kiara Payung. Berkuda Iya. tuh. Di Kiara Payung Itu ada guys. pelarian yang lari sih. Yang lari sih. Yang lari Yang gue kuda juga itu. baca. Lu yang capek, yang pelarian kuda lah. Menarik. Gitu guys. Kalau Rafif gimana Rafif? Kalau gue jujur di semester 1 tuh gue masih aman gitu. Kayak masa transisi atau adaptasi gue tuh baru kerasa di semester 2. Apalagi soalnya semester 1 tuh kan materinya materi SMA sebenarnya. Iya. Nah, Kayak ngulang-ngulang. gue tuh masih aman, gue masih rajin, gue selalu datang duduk paling depan gitu, rajin banget Gila, lah, datang rajin banget terus sih. gitu. Kelas semester 2 tuh awal-awal gue kok kayaknya nggak cocok mungkin sama ajaran dosennya gitu, cara dosen ngajarnya, terus iya. materi nggak masuk-masuk, terus gue jadi lumayan kesulitan dan gue agak ketinggalan gitu. Nah itu gue lumayan stres sih di semester 2 ini. Terus lu ngatasin stres lu gimana tuh? Ngatasin stres sebenarnya gimana ya, curhat sih gue. Curhat. Awalnya tuh gue tipe orang yang selalu gue pendem mau gue lagi kesusahan gitu, nggak ada yang tahu. Abis itu sekali gue dapat nilai UTS gue, itu gue bener-bener kaget banget gitu, dan gue langsung ceritain semuanya ke ibu gue, dan itu wah udah Lega. udah lega banget. Wow. Kalau gue sebenarnya ngerasa kayak waktu gue menjalani TPB-nya gue ngerasa stres. Jadi kayak tapi kayak kita tuh masih dapat space buat ikut kepanitiaan banyak gitu loh. Awal TPB tuh kita masih banyak banget akses mau ikut inilah itulah gitu kan. Sebenarnya waktu semester 2 juga bisa. Cuma kayak setelah gue menghadapi semester 2, gue sudah menyadari bahwa TPB itu cenderung jauh lebih mudah dibanding prodi itu sendiri gitu. Iya, Mungkin jauh sih. tapi sebenarnya bukan dari kayak mungkin level kesulitan orang beda-beda. Cuma menurut gue lebih kayak emang materinya baru. Jadi kayak kita bener-bener ngeliat kayak pelajaran yang baru dan sebelumnya belum pernah kita laluin selama SMA gitu loh. Tapi kayak so far TPB itu sebenarnya menyenangkan kok guys. Iya. Kalian manfaatkan TPB kalian sebaik mungkin buat kayak cari relasi. Iya, kayak explore something new gitu loh guys. something Kayak new. misalnya mau ikutan UKM. atau misalnya mau masuk Kepanitiaan. kepanitiaan pusat gitu-gitu, kayak menurut gue cobain aja gas aja karena itu merupakan kayak cuman sekali doang gak sih, kayak kalian sebenarnya bisa juga kayak untuk semester 2 gitu, cuman kayak kapan lagi gitu. Kebanyakan Kalian sih pasti- ini apa, kalau kepanitiaan tuh cuma buat semester 1 biasanya. Iya. Jadi Iya, jadi kayak kalian ambil lihat-lihat aja. dulu. Jangan takut buat nyoba. Iya. Karena kayak Iya. kapan lagi gitu. kalian tuh kalau kayak struggle akademik masih kayak banyak temen-temen juga yang kayak yang kalian lihat itu baik-baik saja, bisa jadi mereka juga Struggling. lagi struggling. Jadi kayak it's okay, it's normal, very normal gitu. Makanya kalau di TPB tuh kayak sangat penting banget untuk kalian untuk nyari relasi, karena dengan cari relasi juga kalian nambah temen, terus kalian juga nambah kayak teman seperjuangan gitu. Kalau misalnya kalian masuk UKM kayak gitu kan bakal agak-agak stres gitu. Terus habis itu kalian bisa saling sharing aja gitu.
kayak kesusahan kalian, kayak misalnya kalian mau belajar bareng gitu-gitu. Jadi relasi itu sangat penting banget menurut aku. Benar. Cari juga teman-teman kalau bisa yang satu fakultas atau satu jurusan ya, yang bisa diajak belajar bareng Iya, gitu. Jadi Iya, kalau yang kayak misalnya pace belajarnya mirip-mirip Iya, sama betul. kalian. Jadi kalau misalnya mau ujian, mau tes, mau kuis gitu-gitu, Belajarnya bisa bareng gitu. belajar bareng. Iya. gitu. Membantu banget sih. Itu ngebantu banget. Dan menurut gue ya kayak sebenarnya kan kayak temenan tuh nggak lihat sama siapa-siapa aja, tapi kayak it's nice kalau kita tuh kayak punya teman yang kita tahu, misalnya kita mau curhat ke teman yang mana, kita kayak iya. mau belajar bareng kita ke teman yang mana, jadi kayak nggak harus milih-milih teman kayak gue nggak mau temenan sama dia, gaya belajar dia beda gimana, tapi bisa aja kayak mereka cocok dengan kalian buat ngobrol, buat sharing gitu loh. Iya, Jadi kayak iya, bener. nggak apa-apa banyakin teman di sini, Iya. sumpah, Betul. teman aja. Asli. Nanti Semua bakal orang juga berguna kan. banget pas Bakal kalian berguna. tuh udah lulus dari Iya, ITB. itu dia. Lulus Nah, tuh bakal kepake banget bakal pasti. Di sini mah semuanya pengen berteman ya. Iya. Pasti teman. Jadi kayak have fun aja di sini, Iya, berteman dengan banyak benar-benar. orang. Jujur kalau dijalanin dengan senang tuh akan sedikit lebih membantu sih Iya. ketika kalian lagi kayak stres dengan pressure akademiknya. Karena kayak jujur aja gue juga nggak kebayang kalau gue menjalani akademik di ITB Sendirian. Wah, itu gila sih, itu loh. berat Kayak, banget sih. iya. Kayak kalau gue Kelihatannya. kayak bahkan ya kalau kita TPB tuh ada yang kayak praktikum segala macam, Iya. juprak, laprak itu tuh ya kalian tuh kerjain bareng sama Iya teman-teman pasti kalian butuh gitu. teman untuk kerjain bareng, atau kayak ini benar gak sih kayak gini, atau misalnya yang ngecek bareng, terus kayak belajar bareng gitu-gitu, membantu semangat kita juga untuk kayak belajar gitu. Kalau misalnya apa-apa sendiri lama-lama juga pasti bakal demot. Iya. Iya tuh. Itu demot musuh tuh. utama utama. mahasiswa di ITB. Demot. Iya. Demot. Demot itu parah sih. Tapi gue ngerasain banget sih demot. Iya. Gue Iya. juga kayak gue Parah-parah. Semester 2 gak sih? semester Semester 2 dua tuh tuh. ketika gue udah ngerasa kayak ini susah atau beberapa matkul yang baru itu susah, gue tuh bener-bener kayak demot sedemot mungkin, gue bahkan gak mau menghadapi itu gitu loh. Iya. Gue cabut bahkan kayak Apa tuh matkul apa tuh aduh, Natasha? jujur ya kalau gue tuh struggle banget di Alpro. Gue tuh kayak Ah, Aduh. setuju. Alpro tuh Kita relate jujur nggak? ya. Enggak ya? Jadi kalau Gak relate. kalau Saya prodi Maaf tuh. prodi elektro dan biomedis itu semester ini tuh dapat algoritma dan pemrograman. Dan menurut gue itu adalah matkul top 1 paling susah di ITB, karena ya kita di kelas tuh kita belajar notasi algoritmik, terus kayak tapi kita praktikumnya pakai C kan. Jadi kayak beda bahasa kan. Terus itu juga kayak materi juga susah banget, bener-bener kayak 3 SKS rasa 15 SKS. Sumpah. Dan kayak disclaimer juga kan kita semester 1 tuh belajar apa sih? Berpikir komputasional. Iya, berpikir Iya, komputasi, dan itu Iya. belajar pakai Python, sedangkan mereka belajarnya sekarang Jadi pakai kita C. tiba-tiba kayak loncat Iya. gitu loh. Jadi bahkan kayak C-nya aja kita nggak diintroduce gitu loh. Iya. Kita bener-bener Langsung. langsung Harus kayak ngulik C sendiri gitu kan. Kayak kalian belajar sendiri gitu. Bener. Tapi pengalaman banget sih belajar Alpro tuh. Kayak gue ngerasain rasanya praktikum berkali-kali dapat nilai 0. Aduh. Iya, dan kita tuh kalau Alpro praktikum itu beda sama berkom. Berkom Iya. tuh praktikumnya diperiksa oleh aspraknya kan. Kalau iya. Alpro diperiksanya oleh situs, oleh website-nya Iya. mereka sendiri gitu. Oh, Jadi kayak ya gitulah. Bahkan kalau di STR ya, kalau misalnya praktikum dan kita kalau udah selesai itu kan muncul nilainya, langsung muncul gitu. Kita bahkan lebih kaget ke orang-orang yang dapat nilai daripada Iya, orang-orang yang karena gak kayak dapat nilai. bener-bener kayak ada yang Yang penting dapat nilai ya Iya, berarti iya. kalau Susah misalnya dapat itu. tugas gitu. Tapi ini Gila kita sih. bukan mau nakut-nakutin, yang penting kalian apalagi buat adik-adik nih yang mau menjalani TPB di ITB, itu nggak usah dibawa pusing, nggak usah dibawa stres. Pokoknya tetap serius, tetap harus ada motivasi dan tujuan. Tapi kalian carilah kesenangan juga, bisa Iya. lewat Iya. organisasi UKM gitu-gitu juga. Kepanitiaan tuh. Itu kepanitiaan banyak Iya. Banyak banget kayak tuh. menurut gue lebih ke kalau misalnya kalian mendengar cerita kita dan kayak ngerasa agak panik nih gimana nih nanti gue semester 2 penjurusan bla 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 gitu kan, lebih ke kalian ya udah belajar sedikit-sedikit aja, kayak nggak harus kalian tahu sih sebenarnya. Yang bikin kita kayak kaget tuh karena kita nggak tahu sama sekali kan. Jadi kayak ketika kita ngeliat kita bener-bener nggak tahu ini apa, tapi kalau kalian udah punya gambaran awal situ kayak gimana, atau kayak matkul-matkul yang nanti kalian bisa lihat itu sendiri kayak gimana, jadi kayak nggak kaget aja gitu. Chill-chill aja gitu. Pelajarannya itu sih sebenarnya menurut gue, Benar-benar. biar nggak kaget. Berarti itu matkul yang susah untuk EL sama EB ya. EB. Nah, boleh dong EP gimana EP? Duh, EP gimana ya? Sebenarnya matkul tenaga listrik tuh mirip-mirip kayak elektro juga. Tapi masalah yang dibedain tuh di Alpro-nya tadi. Itu tuh kalau tenaga listrik tuh kita tuh Daspro. Nah, jadi tuh Daspro itu dasar pemrograman, dan itu tuh kita ngelanjutin Python yang sudah kita pelajari di Berkom semester 1. Nah, itu menurut gua masih lebih gampang lah daripada kalian yang Alpro. Gua ngelihatnya juga ngelihat teman-teman gua, waduh ini stres semua ya kelihatannya ya. Apalagi
tubes kemarin Aduh, ya itu tuh, tubesnya terlalu ini ya. Itu tubes sakit kepala banget. Ini pas pas video ini dibuat itu kita masih nggak tahu Alpro kita nasibnya bakal ya kita Nah, itu ini tuh. di sekarang di momen ini waktu kita rekaman kita nggak tahu Alpro kita gimana lulus enggak tahu, coba kayak doain kita semua Iya, lulus semoga matkul. lulus. Amin. Ya Allah. Semuanya ya gitu. Oke. Gimana kalau Kalau aku sendiri kan tadi Alpro nih, ini Daspro. Kalau aku cuman pemrograman. Nah bedanya tuh sebenarnya sama kayak ngelanjutin pelajaran Python ya kan, Ya, dari Berkom semester 1. Jujur aku juga agak bingung sih bedanya Daspro sama pemrograman tuh apa. Karena kayak kalau kalian tuh ada praktikumnya nggak sih? nggak ada? Oh enggak, Terus kamu nggak nggak ada. Nggak ada ya? Alpro yang ada. Alpro yang Alpro ada. doang kan yang ada. Nah, kalau Daspro sama pemrograman makanya aku tuh bingung kayak bedanya apa. Cuman kalau setahu aku tuh kayak kalau dari ET sendiri tugas-tugasnya tuh nggak se-strict Daspro gitu deh kayaknya. Dan kalau misalnya dilihat dari tubesnya kemarin kita disuruh buat untuk website gitu. Websitenya berbasis pakai, I see. kalau aku bikinnya pakai Django kayak gitu. Oh, kalau Dan- lu tugasnya ini apa? Bikin website. Kalau Iya. gua cuma ngoding doang, ngoding analisis data. Oh iya, jadi Jadi dikasih kayak data Lydia gitu loh. Oh. Kalau kita apa Pip? Boleh kasih tau nggak Pip? Aduh, apa tuh? Aduh, Coba spill Gimana aja nih nih. Alpro? Tubesnya apa Pip? kita bikin rumah sakit. Waduh. Sebenarnya gak bikin rumah sakit. Kita juga sih. buat Rumah sakit tuh. administrasi Betul. untuk rumah sakit, sistem Oh. administrasi untuk rumah sakit. Dan itu bener-bener banyak banget sih. Maksudnya tugas-tugasnya dalam satu tubes itu beneran besar banget. Ada buat Jadi emang- Dena, iya. buat farmasinya, Buat obat-obatannya. macem-macem. Tapi ini ya kayak lepas dari kayak dengan Alpro-Alproan atau pemrograman ini, yang gue tahu adalah ET itu dapat matdis. Oh Iya. iya, bedanya itu ya. ET itu dapat matdis. Iya, jadi jurusan-jurusan lain tuh nggak dapat matdis, tapi sedangkan ET itu dapat matematika diskrit. Nah, matematika diskrit itu apa? Sebenarnya matematika diskrit itu kayak PU gitu loh, kayak PU di UTBK kalian gitu. Tapi sebenarnya ya ada materi-materi dari PU, tapi ada juga yang di luar PU gitu. Tapi sebenarnya nggak jauh-jauh juga tadi sih. Kayak main logika gitu loh pelajarannya, matematikanya kayak gitu. Kayaknya bisa-bisa aja sih kalian. Dan bedanya gitu aja sih sama jurusan lain. Kita cuma dapat matematika diskrit gitu. Tapi kayak in general kalian tuh enjoy nggak di prodi kalian? Apakah kalian menikmati ataukah ada yang kayak nyesel gitu? Coba nih, yang EL dulu nggak sih? Yang Yang EL gimana nih? EL, coba. Sebenarnya kita ngomongin ini dulu kali, motivasi. Gua tuh masuk STR tuh emang ngincer teknik elektronya. Gitu. Sebenarnya ada maksudnya termotivasi tuh gara-gara bapak gue tuh teknik elektro juga. Wow. Jadi gue banyak dapat insight-insight tuh dari dia. Nah jadi gue pengen masuk teknik elektro. Jadi dari awal masuk STR mau masuk teknik elektro. Tapi sebenarnya pas semester 2 gini kan gue merasa struggle gitu ya. Gue sempet kayak aduh kenapa gue nggak EP aja gitu. Tapi sejauh ini gue bersyukur sih masuk teknik elektro gitu. Oke. Kalau gue mungkin gue adalah prodi dengan jumlah mahasiswa paling sedikit Yep. dari semua prodi yang ada Cuma di berapa Tapi STR. bonding banget gak Kita sih? bonding banget, justru karena kita biomedis? tuh sedikit banget, jadi kita bonding banget. Bayangin ya, kita tuh sekarang ada 21 orang, Wow, satu angkatan, dan 21 satunya tuh keterima kedokteran. Jadi dia bakal Oh, pindah, iya. jadi kita Congrats sisa ya. 20. Congrats ya. Jadi kita akan sisa 20 doang nih. Jadi kayak bener-bener bonding banget. Tapi memang dari awal gue mau masuk ITB, gue emang mau masuk teknik biomedis. Jadi kayak gue tuh gak ngerasa kayak menyesal atau kayak harusnya gue pilih yang lain, karena emang dari awal gue mau ini dan gue akan menjalani itu gitu. Cuma memang agak lucu sih, jadi kayak kalian ini kan udah yang kayak matkulnya yang kayak udah mulai meruncing kayak elektro gitu kan. Nah kita tuh kayak masih dapat kimia. Oh iya. Itu dapat kimia, tapi lucunya adalah EL tuh dapat biologi. Nah, biologi. EP juga EP. dapat. Aku juga semester 3 biologi. Nah, iya. Itu aneh banget Nah sih. lucunya Aneh adalah banget. biomedis tuh gak dapet biologi. Nah, padahal ada bionya gitu Iya, di biomedis tapi nggak jurusannya. biologi. Sedangkan Iya. telekomunikasi, tenaga listrik, elektro dapat biologi, aneh banget. Biologinya Nah. biologi A lagi kan. Nah Biologi kalau yang susah. kita tuh kayak gue tahu ya, nanti tuh kita dapetnya langsung kayak ke anatomi dan fisiologi gitu. Oh. Gue tuh udah nggak belajar yang kayak biologi gitu lagi. Tapi itu lucu, jujur itu terlucu sih menurut gue. Kayak Kayak untuk gue ngeliat teman-teman gue repot biologi gitu, padahal mereka bukan biomedis kan. Jadi gue kayak gue nggak ada. Padahal gue tuh masuk STR tuh masuk teknik lah apa aja pengen teknik. jauh-jauh ya. Pengen ngejauhin biologi. jauh-jauh. Gue lah ketemu biologi itu maksudnya Iya. gimana ITB. Aduh, kurikulumnya nih tolong. Kalau EP gimana ya? Pe? Kalau EP, aduh, gua sih bersyukur banget ya masuk EP ya, ngelihat jurusan
elektro sama biomedis. Waduh ini terlalu susah nih kalau di Aduh. tenaga listrik ini masih lumayan nyantai ya buat sejauh ini masih nyantai. Dan gue juga dari dulu sebenarnya pengennya sih dulu ya awal-awal masuk STR tuh gue pengennya elektro karena FOMO elektro gitu kan, keren banget tuh elektro ya. Tapi pas gue lihat oh ternyata elektro susah banget nih. Waduh, gue takut udah mending ini aja deh, tenaga EP. listrik aja deh. Iya. Kalau Eta gimana nih? Nah kalau aku sendiri sama kayak Arif sebenarnya, kayak template orang bukan gimana ya, cuma maksudnya biasanya orang-orang yang masuk STR tuh pertamanya mau masuk elektro, Iya. termasuk aku gitu. Dan kayak elektro juga emang prospek kerjanya bagus dan kayak lebih general gitu Iya, kan, iya, kayak lebih bisa masuk kemana aja gitu. Jadi akhirnya aku masuk elektro. Tadinya mau masuk elektro, cuman pas aku telusuri lebih dalam tuh gitu, kayak pas cari tahu pelajarannya, matkul-matkulnya, kayak aduh kayaknya nggak sesuai sama passion aku aja sih. Dan akhirnya aku menemukan telekomunikasi dan ternyata kayak itu lebih masuk ke passion aku aja sih. Jadi akhirnya aku masuk telekomunikasi gitu. Tapi fun fact kalau di STR itu kita perebutan untuk penjurusannya itu nggak begitu Nggak ketat. gitu Iya, ketat. iya, Kayak iya. kalian tenang-tenang aja. Iya, jadi tenang-tenang sesuai, aja. Nggak bakal usah terlalu sesuai. panik. Ini berarti kalian pilihan pertama semua Pilihan ya? satu Yang semua, pertama. jadi kayak Sama. aman-aman aja, nggak yang kayak gimana banget. Tapi maksudnya kayak jangan terlalu dibawa santai juga. Iya. Tapi kayak kalian tetap serius, tapi jangan jadi kayak yang bener-bener pusing Beban banget banget kayak, gitu. Kan ada yang fakultas yang bener-bener emang prodinya tuh bener-bener ketat banget kalau iya. mau ke sana berdasarkan IP-nya. Cuma Iya. kalau kita tuh cenderungnya lebih santai gitu. Iya. Merata lah kita mah jadi. Iya. Ya, Iya, kita lumayan rata rata. kok, jadi kayak aman-aman. Karena template dari tahun-tahun lalu bahkan tahun kita juga tuh pasti pas semester 1 awal-awal hampir semua pengennya elektro, Iya. teknik Iya. elektro. Iya. Nah, terus makin lama makin kenal sama jurusan yang lain. Iya. Nah, itu makin lama merata, guys. Bahkan kita tuh hampir nggak ada yang ketendang gitu. Jadi Iya. hampir semuanya tuh pilihan Dapet, satu semua. Terus juga kan selama kayak kita TPB ntar bakal ada sosialisasi dari prodi. Iya, Jadi betul. ntar kalian rajin-rajin datang aja tuh kalau Ikut-ikut prodi aja. lagi kayak buat sosialisasi supaya kayak kalian tuh tahu kalian mau ikut yang kemana, mau Iya. ambil prodi apa gitu. Itu, Banyak cari itu tahu. berguna banget sih. Itu berguna, Iya. itu Berguna banget. sangat berguna. Lalu biasanya nih ya yang gue rasa kayak di prodi itu kayak beda banget adalah kayak kalau kita TPB kita tuh bisa tanya kayak ke temen-temen yang even beda Iya. fakultas pun Iya, kita gitu masih bisa tuh. ngomongin Karena gitu loh. sama Karena semua emang matkulnya sama. kan matkulnya, tapi kayak kalau udah masuk prodi tuh ya udah bener-bener agak minim akses Iya. kalau Iya. kalian mau nanya atau diskusi tentang soal gitu loh. Either kayak bisa ke cutting juga, tapi kayak sebenarnya matkul itu apalagi kayak par alpro itu tuh bener-bener Iya. suatu matkul yang kayak orang di luar STR tuh Nggak tahu nggak gitu. paham Iya, nggak gitu loh. paham. Beda struggle ya gimana. BTW gue baru kepikiran. Ini yang nonton ngerti nggak EL, EP, EB? Oh, iya. EL? Oh iya. Maaf kayak maaf. Coba dijelasin. Oke, ini kita definisiin dulu ya. EL tuh kan teknik Elektro. elektro. Iya. EB itu teknik biomedi. Iya. EP itu tenaga listrik. Oke. Iya. ET itu telekomunikasi. Nah, itu gitu. dia. Mohon Itu- maaf ya Maaf ya, guys. lupa ya. Mohon maaf sekali. Mohon maaf guys, mohon maaf guys. Heeh. Tadi ngomongin apa kita ya? Tadi gue ngomongin bahwa kayak kalau matkul yang udah di Oh, prodi iya, itu iya. kayak yang di luar fakultas itu kayak udah nggak terlalu relate gitu loh. Beda sama TPB yang kayak bener-bener ya Mafiki semua orang ikut iya, Mafiki gitu kan. Tapi kayak kalian gimana menghadapi struggle matkul khusus untuk prodi itu? Kalau- Dengan kayak kalian nggak terlalu bisa ngomong ke banyak orang atau kayak nanya ke banyak orang gitu. Kalau dari gua sendiri tuh pas semester 1 itu kelas gua itu kebetulan kebanyakan tuh masuknya EP. Kita sekelas gak sih? Kita sekelas tuh. Lu juga kita sekelas ya? Ini beda banget. sendiri gue. Iya. Maaf ya. Nah, kebanyakan itu dari kelas jadi di semester 1 tuh kelas gua kebanyakan masuk EP dan EB gitulah. Iya. Yang masuk EL tuh cuma beberapa doang. Jadi pas masuk di semester 2, gua tuh ketemu orang-orang yang wajahnya baru. Baru Mungkin banget ya? gue belum pernah kenalan aja gitu walaupun Iya. satu fakultas. Nah, jadi positifnya itu biar gue bisa beradaptasi juga, gue kenalan akhirnya sama orang-orang baru itu gitu. Karena mau gak mau juga kita pasti diskusinya Iya. bareng sama yang satu jurusan Iya. kan. Kayak misalnya aku tadi dapat matematika diskrit, sedangkan mereka nggak ada. Terus mereka juga dapatnya par tuh pengantar Analisis analisis rangkaian. rangkaian. Sedangkan kalau ET sendiri itu adalah rangkaian listrik doang gitu. Jadi benar-benar emang harus mengenal yang ada di jurusan itu sih. Benar-benar. Bonding sih itu. Iya, penting bonding banget itu sih. penting.
Bagus. relasi guys, Kita juga, relasi. kita juga kembali kemarin lagi. habis makrab. Iya, ini makrab dia. ini kita dapat ini Coba identitas spill nama nih. kalian, spill nama kalian. Gue namanya normal-normal aja Gue sih. namanya aneh tetep banget lagi. Nama gua ada dua Natasha. Itu aneh banget. Ini Itu apa? pulcer apa nih Maksudnya artinya? apa tuh? Pulcher. Culture. Culture Jadi itu apa tuh? gue tuh pembawa nilai-nilai. Ini bahasa Latin. Wis. Oh, siap. Kalau mau tahu artinya tuh ganteng. Astaga. Keren. Oke. Apa kalau apa? Boleh, boleh. Opiwi Opiwi. guys. Karena nama aku kan panggilan Ope gitu. Kalau gua ini nih AARRIPP gitu. Kalau apa ini? Ya gitu Gue lah. default banget Natasha. Natasha. Jadi kayak ya udahlah, in general aja. Tapi sebenarnya ini kayak Jakang ini adalah tradisi angkatan-angkatan TPB Iya. di ITB itu sendiri. Jadi tiap fakultas ada Jakang Yap, gitu. Setiap angkatan pasti punya dan kayak kalian juga nanti bakal melihat sendiri gitu kayak proses desain dari angkatan kalian sendiri itu bakal kayak gimana gitu. Jakang tuh bisa dihias-hias kan ya, ada yang kayak Iya. nih Rapip nih pakai Ih. enamel. Banyak banget tuh namanya tuh. Ada enamel. Saya kosong guys, gitu. baru di laundry guys, mohon maaf. Jadi yang lucu itu kayak gue nggak tahu ya kalau di univ lain, cuma kalau di ITB itu cara tahu orang berpengalaman atau enggak tuh dari enamel guys. Itu lebih kayak Kelihatan sebenarnya juga pengalaman, sih. tapi kayak lebih kayak oh dia ikut di banyak Iya, acara iya. ini. lihat enamelnya Karena biasanya gitu. kalau kepanitiaan atau UKM gitu tuh biasanya jual-jual kayak enamel pin iya, gitu. nanti dia pakai Iya. enamel. Nah, itu lucu-lucu guys. Iya, jadi kayak ya udah beli-beli aja Suka gitu. ditempel-tempelin gitu di jakar. Berarti kan kalau kita ngomongin enamel, pasti kita ngomongin kehidupan di luar akademik itu sendiri. Iya. Iya. Buat kayak kita bisa ikut-ikut acara kayak gini tuh kayak gimana sih gitu. Coba Pip, lu ikut apa aja nih? Kalau gua mungkin Coba ini tuh. ITTA aja ya. Jadi gua itu pernah ikut ini yang kalau di luar STR, gua pernah ikut jadi panitia keamanan di TPB Cup. Habis Oke. itu Wis, gila, hebat, panitia hebat, lapangan. hebat. Gua baru inget ada ini. Iya ya, itu kita nggak pakai ini. Nggak apa. Terus gua ikut panitia tour di AMI. Nah, itu seru banget, itu seru banget. seru Iya, ya? AMI itu seru AMI banget, seru banget. pengalaman banget AMI itu buat kan gua. kayak open house ITB ya, jadi kayak Iya. adik-adik juga bisa kayak ikut Iya. kan. AMI itu setiap tahun tuh ada kan. Jadi Mungkin kayak yang nonton explore. ini juga ikut Itu, AMI iya, dan nanti mungkin ketemu keterima banget, ya. siapa tahu. pantur Iya. gitu. Itu Pantur tuh basically kayak panitia tour. Jadi Iya kayak tour guide kalian di Rafif tuh ITB. bakal kayak ngasih tahu keliling-keliling adik-adik yang mau ke ITB gitu kayak oh ini tempat apa gitu-gitu. Tapi Jadi khususnya kayak di basically- ITB Ganesha Iya, ya. khususnya di ITB Ganesha. Bukan di Nangor. Yep. Nah itu bener-bener seru banget, pengalaman banget buat gua karena kayak gua berinteraksi dengan adik-adik yang baru mau masuk gitu. Wis. Banyak yang ceria-ceria, penasaran, fresh banget gitu. Makanya kalau Kan. panitianya kayak udah pada stres gitu. Iya, capek. Tipikal anak ITB. Tapi kayak Iya. yang lain tuh masih pada excited. Jadi kita ikut senang gitu ketemu banyak orang. Itu pengalaman Nambah banget sih. motivasi ya. Iya, Iya. benar-benar. Terus apa lagi Pip? Ceritain dong semuanya dong. Waduh, Seru-seru dong. sebenarnya kalau ini Itu tuh kan dari rumpun gua rumpun. industri manajemen. Oke. Nah, terus ini enamel stay, ini rumpun gua juga. Kalau ini dari panitia tour juga aksangnya gitu. Iya. Terus ini tuh TPB Cup. Ini juga panitia tour, ini logo angkatannya dan ini keamanannya TPB Cup. Jadi Wow. kalian kalau anak-anak baru nih jangan lupa nyobain panlap panitia lapangan. Wih. Nanti ketemu Kapip ya. Pokoknya panitia lapangan tuh asik-asikan aja lah, bercanda-bercanda, Tapi kayak waktu seru-seruan jadi aja. keamanan TPB Cup seru juga gak? Nontonin fakul-fakul Iya. lagi lomba gitu. Seru Iya, sih di seru sana. kan? Gue belajar banget cara yang bertanggung jawab, kan gue keamanan ya. Nah, pokoknya gue nggak bisa spill banyak, tapi keamanan di ITB dan keamanan di luar atau yang gue rasain di SMA gue, di SMP gue itu beda banget. Pokoknya banyak banget hal yang bisa gue dapetin dari panitia lapangan Banyak juga ini. teorinya juga kan Iya, ya. teorinya Dari banyak lapangan banget. lapangan tuh sangat banyak Dan gitu. gue belajar tanggung jawab, belajar kerjasama, Pokoknya belajar berdialog. Banyak itu dari nilai-nilai panitia yang lapangan. dikasih gitu. Betul. Iya, betul. Baik. Kalau Nat baik. gimana? Coba Natu. Kalau Itu kayaknya gue- banyak tuh. Banyak banget tuh Banyak Nabil. tuh. Gue tuh bukan, kalau dia tadi Rapip kan lebih kayak yang lapangan gitu kan. Kalau gue adalah orang yang kalau ikut kepanitiaan tuh gue ambilnya relasi lagi gitu kan. Oh. Jadi kayak, ini tuh enamelnya sebenarnya aduh ketutupan rambut.
yaudahlah ceritain Wih, aja. banyak banget Wow. tuh, sampai bawah ya. Banyak banget. Wow. Jadi ini adalah aksi angkatan gue waktu gue Angkat lagi, ikut angkat lagi. waktu gue jadi caskole, waktu gue mau Oh, waktu gue daftar caskole. iya waktu Sekolah gue itu daftar apa emang? sekolah itu adalah unit, tapi unit gue itu pengabdian masyarakat buat Hmm, ngajar iya. gitu, ngajar di rumah belajar gitu. Seru deh kalau kalian suka yang kayak ngajar anak kecil gitu, ikut sekolah itu. Nah, ini aksi angkatan ini ada pinnya. Kita buat ini pinnya Bahtera Cita nama aksi Lucu. angkatannya, bisa dihafal gitu. Jadi kayak konsep aksi angkatan kita tuh waktu itu kayak ya gitu, kapal-kapal menyelami gitu kan. Terus ini dari Wisokto, gue gak ikut Wisokto, di OP yang ikut Wisokto, tapi gue suka namanya lucu, terus gue beli gitu kan. Iya, Terus bagus banget ya. Wisokto tuh apa? Wisokto. Oh iya, Wisokto Wisokto. adalah wisuda Oktober. Iya. Ada wisuda Oktober. Nanti OP Seru kasih banget. tahu ya. Iya, nanti. Wisokto apa. Tunggu, Terus guys. ini adalah Wispril. Kalau wisuda April Wisuda gue emang April. manit, gue daftar jadi intrakampus. Hmm. Terus udah gitu ini AMI. Nah, kalau Rapip kan AMI jadi pantur kan. Iya. Gue itu tuh jadi paguyuban roadshow. Nah, paguyuban roadshow itu lucunya ceritanya adalah karena paguyuban roadshow itu kayak nemenin ITB roadshow ke kota-kota gitu. Itu tuh lucu, itu seru kayak ke daerah-daerah gitu. Masalahnya gue tuh orang Jakarta, jadi nggak ada roadshow ke Jakarta. Jadi gue tuh nganggur. Iya. Gue Terus jadi ngapain Gue dong? tuh nggak ngapa-ngapain. Dia tergantung daerah asalnya Tergantung gitu. daerah asal, gue juga baru tahu. Jadi kayak gue tuh nggak ngapa-ngapain. Iya. Terus gue kayak ya gitu. Ya. Padahal gue kayak udah semangat gitu Iya. kan, gue mau roadshow. Padahal tapi seru gue nggak gitu. kemana-mana. Iya. Kocak banget gue gak kemana-mana. Terus ini ya udah ini TEDx ini sebenarnya Gile. lebih ke ini di luar sih, Gila. di luar kampus sih. Jadi kayak ya gitu deh. Menyenangkan, banyak pengalaman alhamdulillah, tapi kayak itu sebenarnya banyak juga acara-acara yang gue ikuti karena gue lari, karena gue fail UTS. Jadi kayak gue kabur dan gue langsung daftar gitu loh, kayak udah gue ikut aja gitu daripada Jadi coping gue- mechanism Natasha tuh Iya. masuk organisasi ya, masuk ke Iya, panitiaan. daripada gue udah UTS gue flop dan gue nggak ngapa-ngapain, jadi kayak ya udah UTS gue udah flop tapi setidaknya gue kayak bisa ikut yang lain. Iya. Jadi kayak udah gue tinggal gitu. Tapi bagus, gue suka karena pelariannya itu ke arah yang positif. Iya, Iya. bermanfaat gitu ya. Iya, bermanfaat, Iya. ada hasilnya. Bagus. Dan jujur aja ya, di acara-acara kayak gitu kalian akan ketemu orang yang struggle mirip. Jujur. kayak Semua orang sama Iya, gue juga gitu kayak relate sama ya jadinya. relate. Jadi kayak oh ya udahlah kalian struggle, gue juga struggle, jadi kayak ya udah normal. Kalau Arif gimana? Arif ikut apa? Aduh, kalau gue cuma dikit sih, karena gue bilang gue tuh nyantai. Ini tuh dari sekolah gue. Ini gue sama OP sekolahnya sama ya. Wow. Jadi dari Taruna Bakti ini. Yeay. Nah, terus kalau ini Apres tuh UKM musik guys. Jadi Yeay. kalian kalau misalnya minat bermusik, joinnya Apres aja gitu. Gile, Jadi ini gile. seru banget ini. Terus kalau ini ada TPB Cup, gue jadi panitia pusat ngurusin catur sih. Gitu doang Tapi gua. seru guys. Seru. Seru. Gua ngeliatin orang, wih jago-jago tuh mainnya ya, gila. Gua mah cuma ngeliatin doang gitu. Tapi Kalau kayak Pe- sebentar, gue mau nanya ya, sorry, kayak lu Apres nih, kayak sebenarnya kemarin tuh gue tertarik banget waktu liat aksangnya Apres. Oh, Tapi iya. kayak aksangnya Apres tuh keren banget sebenarnya. Kalau di Apres tuh kayak kalian kan kayak salah satu unit musik kan, unit musik Iya. juga kan banyak variatif banget kan di ITB. Kalau Dari Apres tuh ITB sebenarnya jazz, kayak ada gimana apa. gitu? Kalau Apres tuh lebih apa ya, lebih general gitu loh. Jadi mau genre musik apapun, kalau lu suka join aja gitu. Kalau misalnya UKM yang lain kadang tuh terlalu berfokus ke suatu genre tertentu. iya. Kalau Apres tuh beneran mengapresiasi semua musik gitu Oh, guys. jadi Is, kayak Namanya sesuai Apres ya, namanya. iya. Iya, mengapresiasi. little bit of everything gitu Yes, ya. benar Oke. banget. Mengapresiasi semuanya sih, kayak sekarang ini nih. Mengapresiasi Stay Air. Wow. Bener-bener, gak cuma musik. Gak cuma Iya. musik, gak cuma musik. Lucunya, dulu tuh gua pas semester 1, gua daftar Apres. Iya. Gue jadi capres, calon Tuh, Apres calon tuh. Apres ya. Iya. Gue daftar juga sekolah, Sama gue. tapi gue nggak lanjut dua-duanya. Kalau Aduh. kalau sekolah tuh kayak gue udah ikutin kaderisasinya, pendidikannya, tapi gue kecoret karena Ya. gue ada kesibukan lain juga dan gue memilih untuk ngelanjutin yang lainnya itu ya, yaitu AMI itu tadi dibandingkan sekolah. Terus kalau misalnya Apres tuh karena gue kurang cocok aja sih sama musik gue gitu. Oke, kalau Ope gimana? Ope gimana? Oke, kalau aku ini Ya. NML-nya agak goib ya. Tapi seingat aku aja. Jadi aku masuk ke UKM salah satu unit mahasiswa, namanya adalah 8EH. Wih, keren nih, keren guys. Seru banget tuh kalian tuh. Jadi 8EH-nya pakai ini. Jadi aku masuk ke UKM 8EH. Jadi
8H itu apa? 8H itu adalah unit radio di ITB. Nah, jadi aku masuk ke 3 divisi, ada produser, marketing sama music. Tapi sebenarnya di 8H itu ada 6 divisi. Ada tadi yang aku sebutin produser, marketing, music, terus ada teknik, terus ada announcer sama ada reporter kayak gitu. Nah, di CR juga ada banyak sebenarnya yang 8EH juga. Nah, terus aku itu masuk 8EH. Terus aku juga tadi masuk Wisokto. Jadi di Wisokto tuh aku sebagai ekstra kampus. Nah, bedanya tuh pas di Wispril sama Wisokto tuh kalau pas aku jadi ekskam tuh aku tetap nge-LO-in himpunan gitu. Jadi kayak kalau kalian suka lihat nih di misalnya di TikTok gitu kan suka kalau misalnya wisuda, iya ada parade gitu. Kalau Wisokto gitu-gitu suka ada parade yang ada di tangga gitu. Terus mereka kayak himpunan satu-satu kayak ada orasi gitu-gitu. Iya. gitu. Nah, kitanya tuh di bagian belakang kayak ngikutin mereka gitu. Nah, aku waktu itu kayak gitu, kayak ngikutin Natasha juga gitu kan pas di Wispril. Kalau aku kan emang income, jadi kalau income itu emang jatahnya ya buat buat nge-LO-in si himpunan-himpunan ini. Tapi kalau di Wispril kemarin kebetulan yang ekstra kampus tuh nggak dapet plottingan gitu. Jadi kayak hanya yang income aja gitu yang nemenin. Mungkin itu sih bedanya kalau Wispril sama Wisokto. Tapi itu juga akan berbeda-beda sih setiap tahun. Tapi kayak daftar aja. Seru Menyenangkan, banget kok, seru banget. Kepanitiaan pusat tuh salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan, kayak buat explore, mau nyoba-nyoba divisi dan lain-lain gitu. Relasi. Sama nanti ketemu cutting-cutting juga gak sih? Ketemu cutting juga kalau kalian kayak mau relasi, mau kayak kalian banyak ngobrol sama cutting itu sebenarnya ya ikut kepanitiaan kayak gini gitu. Menyenangkan sih overall. Kerasa banget bedanya sebelum ikut kepanitiaan pusat dan setelah. Jadi kayak kalau setelah ikut kepanitiaan kan kenal banyak orang ya. Iya, kayak di luar fakultas tuh kalian jadi kenal-kenal gitu loh. Iya, jadi setiap lewat bahkan di ITB Nangor nih kayak nyapa terus seru gitu. Banget. Itu seru banget sih. Dan sebenarnya kayak kehidupan di luar akademik dengan ikut kegiatan organisasi atau kayak kepanitiaan acara kayak gini itu tuh bisa membangun portofolio kalian buat CV kalian, buat kalian nanti apply keluar atau kayak gimana. Taruh di LinkedIn. Taruh di LinkedIn. Bagi kalian yang udah Umum punya banget. LinkedIn mungkin kalian bisa masukin tuh Kalian semuanya. bisa kayak masukin kayak gitu dan itu tuh apa ya sangat membantu kalian kayak nge-build misalnya kalian nih minatnya di bidang apa, bisa ada yang bidangnya IO, ada yang bidangnya kayak relasi, kalian tuh bisa bangun melalui si kepanitiaan ini gitu. Dan biasanya juga di acara-acara fakultas gitu juga kalian bisa manit-manit gitu. Jadi kalau kalian kayak masih belum kenal nih orang-orang fakultas kalian juga bisa kenal-kenalan gitu dari manit-manit di acara fakultas-fakultas itu. Dan kayak jangan takut misalnya kayak yang daftar tuh udah punya banyak pengalaman atau kayak gimana, tapi kayak justru kalian tuh malah bisa ketemu orang yang udah pernah ngikut hal-hal seperti itu sebelumnya dan kalian bisa kayak tahu ilmu baru, bisa kayak kenal orang baru. Jadi kayak jangan menangkap itu sebagai suatu hal yang kayak gue newbie banget nih gitu. Justru semua di sini emang harus dicobain gitu. Kayak kalian jangan takut kayak aku belum punya pengalaman karena di sini semua kita sedang belajar dan mereka juga pasti nerima kalian asal kalian mau berkembang, mau belajar kayak gitu. Gitu Itu adik-adik. harus dimulai sih. Biasanya orang tuh yang di SMA-nya atau SMP-nya belum punya pengalaman tuh takut masuknya kan gara-gara itu ya. Saingannya udah punya tapi gue mau masukin apa gitu di Google Form-nya gitu. Tapi justru kalian tuh harus coba mulai dari semester awal ini. Iya, sumpah. Jadinya di semester selanjutnya kalian tuh udah punya bekal lah gitu. Kalian udah punya branding. Iya. Betul. Dan selain itu juga kalian jadi belajar kayak time management gitu loh, kayak karena semester 1 kan bakal chaos gitu tentang kalian TPB dan kalian juga bakal misalnya ikutan UKM terus kalian juga ikut kepanitiaan kayak pas aku semester 1 itu benar-benar beriringan semua gitu, TPB, Wisokto tambah aku pas itu waktu itu aku mau nyoba masuk 8EH sama ITB Jazz. Jadi itu beriringan semua dan kayak emang bakal stres, tapi kalian jadi belajar kayak time management tuh kayak kalian tuh kayak gimana, terus kayak cara belajar kalian tuh kayak gimana, terus kalian juga jadi tambah banyak temen yang kayak saling bertukar kayak keluh kesah gitu loh, kayak ya capek ini gini tapi aku juga harus belajar, terus akhirnya jadi motivasi gitu kita bisa kayak gitu, kayak seru banget. Seberapa chaos sih lu itu? Itu chaos banget ya kelihatannya. Iya. Time managementnya gimana tuh ya? Gue gak ngerasain tapi dengernya aja udah chaos banget gak sih itu? Tapi itu kayak menurut aku seru banget tau, kayak sebuah pengalaman dan aku juga merasa berkembang dari itu. Sumpah kayak suatu emang stres, cuman kayak ya udah kalian jadi berkembang dari itu dan aku ngeliat posisi positifnya aja sih. Dan dari itu juga aku jadi belajar gitu. Oh ternyata aku
akhirnya bisa bikin decision antara kayak pas akhir-akhirnya kan aku jadinya keluar dari ITB Jazz gitu. Jadinya aku bisa mengenal diri sendiri, kayaknya aku lebih cocok untuk dimasuk 8EH dibanding ITB Jazz, walaupun aku juga suka banget ITB Jazz gitu. Tapi jadinya lebih mengenal diri sendiri, lebih tahu kayak skill-skill apa sih yang aku sebenarnya perluin untuk nge-achieve goal aku, dan aku tuh harus ngambil apa. Sebenarnya aku kayaknya berarti aku mending ngambil 8EH kayak gitu. Jadi benar-benar proses belajar banget, kayak nggak cuman materi doang tapi karakter juga, pokoknya seru banget. Dan pasti kayak kerasa yang menurut gue salah satu part yang seru dari ikut hal-hal kayak gini adalah kayak ketika kalian daftar. Itu tuh bener-bener kayak kalian harus mendeskripsikan, belajar mendeskripsikan diri kalian di setiap kayak kalian mau ikut open recruitment apapun di ITB tuh kalian harus bisa mendeskripsikan diri kalian dengan baik, tujuan kalian gitu. Dan itu tuh apa ya, salah satu bagian dari kayak rangkaian semua ini yang menurut gue menyenangkan gitu. Kayak ternyata gue harus belajar menganalisis diri gue sendiri, apalagi kayak waktu gue daftar TEDx itu gue tuh bener-bener ngejelasin diri gue dari A sampai Z gitu loh. Harus bikin CV juga kan. Gue harus bikin CV. Itu pertama kali BTW gue tuh gak pernah buat CV ya guys, tapi kayak akhirnya gue belajar membuat CV, terus kayak gue belajar membuat kayak SWOT analysis tentang diri gue sendiri, tentang kondisi ada di sekitar kayak gimana. Nah itu tuh belajar banget di daftar-daftar kayak gitu. Jadi kayak jangan takut buat daftar. Menurut gue kayak mungkin kalau ada yang takut kayak gak keterima atau kayak gimana, tapi kayak pasti cobain aja dulu. Pasti akan ada hasilnya kok gitu, selama kalian niat gitu. Ada lagi kah pesan-pesan? Kalau dari gua yang penting boleh ikut semua kayak gitu, tapi jangan FOMO-an. Iya, jangan FOMO-an. Banyak banget mahasiswa tuh yang ada kepanitiaan ini ikutin, ada lagi ikut. Akhirnya semua kayak misalnya pendaftarannya tuh deket-deketan, pengumumannya tapi kayak masih nanti gitu kan. Jadi takut nggak keterima, daftar aja semuanya. Tiba-tiba keterima semuanya. Nanti itu jadi bingung sendiri. Pokoknya lebih bagus tuh kalau misalnya kalian pilih-pilih aja yang tahu menurut kalian tahu kapasitas yang lebih cocok, tapi bertanggung jawab di kepanitiaan tersebut atau organisasi tersebut, dibandingkan kalian ngambil semuanya tapi nggak keurus, hilang-hilangan. Nah itu sayang banget. Bahkan peluangnya itu bukan peluangnya ya, pokoknya itu sayang banget gitu. Nanti malah nggak dapat esensinya. Makanya kayak TPB tuh bener-bener momen untuk kalian kayak lebih mengenal diri sendiri gitu loh. Jadi gitu. Banyak banget pilihan-pilihan yang harus kalian buat gitu-gitu. Cuma sebenarnya ini semua opsional kan ya. Jadi nggak usah. Kalau kalian misalnya udah punya yang tujuan kalian masing-masing nggak apa-apa. Cuma ini kayak opsi buat kalian yang mau coba-coba, yang mau explore, yang kayak belum tahu nih mau kemana arahnya gitu kan. Banyak juga yang kayak udah tahu nih, gue maunya gini-gini, pas gue mau gini. Sedangkan ada juga yang kayak gue baru banget masuk ITB, I don't know what to do, gue harus ikut kayak gimana, gue harus berkembang lewat mana. Nah kayak hal-hal seperti kepanitiaan, unit itu tuh bisa jadi tempat kalian untuk mencoba berkembang di tempat-tempat itu gitu. Cuma kalau kalian udah punya path tertentu, silakan saja. Dan jangan lupa, kalau pesan gue buat adik-adik nanti waktu udah TPB, yang gue rasain adalah don't forget sih, jangan takut buat take a break. Karena yang gue rasain adalah ketika gue takut untuk take a break dan gue tidak mengambil jeda itu ketika gue kelelahan, yang ada itu malah jadi procrastinate, tumpuk gitu loh. Jadi kayak lebih baik lu bener-bener stop, diem, gak ngapa-ngapain, istirahat sebentar, nafas sebentar, daripada kayak kalian jadi kayak procrastinate, nanti dulu mau istirahat dulu dikit, nanti lama-lama jadi kayak domino effect gitu loh. Kalau kalian gimana? Pesan-pesan buat adik-adiknya? Gimana kalau Arif? Kalau dari gue sendiri ya, karena gue orangnya nyantai banget, gue saranin kalian enjoy aja TPB, karena kalian bakal ngelewatin ini barengan sama yang lain juga, strugglingnya bakal sama. Jadi kayak ya udah, kalian enjoy aja, pasti lewat kok guys, pasti. Dan kalian bakal kangen masa TPB tuh. Kalian bakal merindukan kekeosan yang kayak gimana ini ada numpuk gimana gitu. Gue bakal kangen sama podcast ini. Apa ya? Gak cocok ini deh. Mana ya, gue juga bingung. Pokoknya kalau masalah kepanitiaan, organisasi itu balik lagi juga ke tujuan kalian masuk ITB tuh apa. Beberapa orang tuh masuk ke ITB pengen pokoknya all in di belajarnya, akademiknya dikerasin. Itu boleh-boleh aja. Nah itu boleh-boleh aja sebenarnya, tergantung tujuan kalian juga. Ada juga yang masuk ITB tuh mau ngincer lomba-lombanya, tapi nggak ikut ke kepanitiaan. Itu oke aja. Atau ada juga yang emang pengen nyari
pengen nyari teman, pengen nyari relasi, pengalaman di organisasi gitu, oke-oke aja. Tapi gue tuh dulu ya, sebelum gue masuk ITB itu kayak gue dikenalin sama kating-kating gue gitu. Kalau masuk ITB tuh lu milih 3, akademik, kepanitiaan, Tidur. sama tidur. Iya. Iya. Jadi Iya, bener lu banget tuh. pilih 2 antara 3 itu. Kalau lu mau akademiknya fokus kepanitiaan, lu harus nggak ngerelain tidur. tidur. Iya. Itu dia. Gitu. Gimana kalau Ope Ayo, gimana? Kalau apa nih pesan-kesan? Pesan-pesan buat adik-adik. Kalau misalnya dari aku In pesan-kesan untuk adik-adik itu kayak jangan intimidate terlebih dahulu terhadap TPB gitu-gitu. Kayak kalian jalanin aja, let it flow aja, dan kayak pasti chaos gitu-gitu pasti nyamperin juga sih. Jadi kayak ya udah jalanin aja, dan menurut aku paling penting adalah nyari relasi, karena kalian nggak bisa jalan sendiri gitu. Kayak bener-bener kalau misalnya ada chaos gitu-gitu pasti kalian larinya ke temen kayak gitu. Jadi menurut aku perbanyak relasi gitu-gitu, terus kayak try something new. Jangan takut untuk nyoba hal baru, jangan takut sama orang lain. Kayak semua orang pasti takut, pasti sekarang takut kayak hal-hal baru, kayak orang juga pasti takut untuk ke tempat baru di ITB apalagi kayak gitu. Jadi semua juga pasti sama kalian, mereka juga lagi fase adaptasi gitu-gitu. Jadi ya udah try something new, jangan takut. Jangan lupa istirahat juga kalau misalnya kalian capek. Jadi lebih kenalin diri kalian sendiri sih. TPB itu masa-masa kalian mengenali diri sendiri kayak gitu. Itu dia, dan Itu kayak dia. buat teman-teman yang mungkin seangkatan yang juga dengar, kayak congratulations sudah melalui semester 2 ini. Yang ini. Yang ini. Nah, Congratulations sudah melewati semester 2 ini. Kayak udah bebannya udah lega, siapin diri untuk semester 3. Iya. Dan kayak you did your best. Yes. Pindahan guys ke Gane guys. See you guys in Gane See you gitu ya. guys di Ganesha. Sudah ya. Iya, kita udah yapping banyak banget ya Banyak banget ini. kita udah nyerocos. Saya udah terus dengerin tadi- banyak-banyak hal ya. Dari TPB sampai kisah-kisah kita nih. Akademik, gitu. Dari Jatinangor, akademik, non akademik. Gue bakal kangen banget sih sama Jatinangor. Iya, Iya, kayak pertama gua kali juga aku sih. ke Jatinangor aku nggak bakal kayak percaya kalau aku bisa ngomong aku kangen Jatinangor. Wow. Aduh, iya. Tunggu. Deh. Oke, mungkin sudah cukup ya dari kita ya. Udah gitu. Udah. Iya. Udah, Beb. Oke, Closingan jadi deh, closingan. ya, Closingan nih. kita tutup podcast kita kali ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Share juga ya. Share juga. Jangan lupa ikutin kita di podcast-podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih udah dengerin. Terima kasih udah dengerin. Terima kasih udah dengerin. Apa? Oh itu sih. Oh ini. Stop recording.